Vietnam takjub, mereka beringas. Malaysia akui timnas Indonesia layak ke Piala Dunia. Thailand, kami bukan lagi King ASEAN lagi. Timnas U17 tak perlu pamer permainan cantik untuk ke Piala Dunia. Wejangan Erick Thohir untuk timnas Indonesia U17 usai lolos Piala Dunia U17 2025. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia tampil begitu apik saat menggilas timnas Yaman U17. Hal itulah yang membuat media di berbagai negara tetangga ASEAN heboh. Yaps, timnas Indonesia U17 berhasil mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Tim besutan Nova Arianto itu baru saja menggebuk timnas Yaman U17 pada matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jeddah pada Senin 7 April malam. Media asal Vietnam, Bao Moi, takjub dan salut dengan penampilan timnas Indonesia U17 di dua laga grup C Piala Asia U17 2025. Pasalnya, timnas Indonesia U17 mampu tampil beringas kala mengalahkan Korea Selatan U17 di laga pertama, dan yang terbaru mereka sukses bermain apik saat melibas Yaman U17. Berkat penampilan yang begitu apik tersebut, media Vietnam itu pun tak kaget saat timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sebab dengan 6 poin yang dimiliki Garuda Asia, mereka tak akan terpental dari posisi dua besar grup C, yang mana syarat untuk lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Bao Moi mengakui timnas Indonesia U17 bermain apik di dua laga awal grup C Piala Asia U17 2025 setelah memberikan kejutan menang 1-0 atas Korea Selatan. Garuda Asia kembali tampil mentereng saat menumbangkan Yaman 4-1 pada Senin 7 April malam kemarin. Indonesia U17 secara gemilang berhasil meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 berkat kemenangan meyakinkan atas Yaman. Tim kepulauan itu berhasil dengan gemilang menyabet hak masuk babak perempat final dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Bunyi laporan dari media Vietnam Bao Moi dalam artikel Salut untuk Indonesia. Hal ini merupakan hasil yang membanggakan bagi Indonesia karena mereka benar-benar mendominasi lawan-lawannya. Sementara itu, media tetangga yang paling cerewet yaitu media Malaysia memuji setinggi langit timnas Indonesia U17. Indonesia layak ke Piala Dunia U17, begitu judul artikel yang ditulis Makan Bola seusai pertandingan. Indonesia berhasil mengamankan satu tempat di Piala Dunia U17 setelah melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 dengan mengalahkan Yaman. Usai mengejutkan Korea Selatan di laga perdana Piala Asia U17, Indonesia turun dengan misi kembali mencatatkan kemenangan atas Yaman yang mengalahkan Afghanistan. Kemenangan ini mengamankan tiket ke babak perempat final Piala Asia U17 dan juga membawa Indonesia ke Piala Dunia yang berlangsung di Qatar bersama 8 negara benua Asia lainnya. Untuk kali kedua secara beruntun, timnas Indonesia U17 tampil di ajang tertinggi dunia setelah pada edisi sebelumnya didapuk sebagai tuan rumah. Namun kali ini lebih istimewa karena lolos lewat jalur kualifikasi. Sedangkan media Thailand dibuat gempar sampai sebut timnasnya tak pantas lagi menyandang King ASEAN. Secara peringkat FIFA memang timnas Thailand lah rajanya, namun secara prestasi timnas Indonesia mendominasi ASEAN. Terbukti hanya timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Asia dari berbagai kelompok umur, bahkan timnas Indonesia menjadi wakil tunggal di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, dan peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Sementara untuk timnas Indonesia U17 sudah pasti lolos ke Piala Dunia U17, sedangkan timnas Thailand hancur lebur di Piala Asia. Hal inilah yang membuat media Thailand Thairat sangat khawatir dengan kemunduran timnas Thailand. Timnas Indonesia U17 tampil di luar biasa dan lolos ke Piala Dunia U17 untuk kedua kalinya. Thailand, apakah masih pantas disebut yang terbaik di ASEAN? Saya rasa Indonesia dan Vietnam lebih pantas, tambah media tersebut dalam artikelnya. Timnas Indonesia U17 boleh bangga karena menjadi tim pertama dari grup C yang dipastikan melaju ke babak perempat final Piala Dunia U17 2025. Tiket lainnya akan diperebutkan oleh Korea Selatan dan Yaman. Pasukan Nova Arianto memuncaki klasemen grup C dengan nilai 6 dari 2 pertandingan.
Tiket ke perempat final sudah dipastikan menjadi milik Evandra Floresta dan kawan-kawan. Hasil akhir apapun ya pada pertandingan terakhir melawan Afghanistan nanti tidak akan berpengaruh bagi timnas Indonesia yang sudah dipastikan menjadi juara grup. Hal membanggakan lain adalah bahwa timnas Indonesia U17 menjadi negara ketiga yang memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U17 setelah Uzbekistan dan Arab Saudi. Kedua tim sudah sama-sama dipastikan melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025 dari perwakilan grup A. Uzbekistan dan Arab Saudi sama-sama meraih 2 kemenangan beruntun di 2 laga. Uzbekistan di urutan pertama setelah menghajar Thailand 4-1 dan China 2-1, sementara Arab Saudi mengatasi China 2-1 dan Thailand 3-1. Sementara satu kemenangan lain didapat Indonesia saat melawan Korea Selatan di Stadion Tang sama 4 hari yang lalu. Indonesia menang 1-0 berkat gol penalti Evandra. Ada perbedaan mencolok dalam permainan Indonesia saat melawan Korsel dibanding saat melawan Yaman. Melawan Taeguk Warriors, Indonesia bermain lebih bertahan. Gawang Indonesia diberondong Korsel dengan 21 tembakan. Ada 20 yang berhasil ditahan barisan pertahanan. Indonesia bermain lebih terbuka saat melawan Yaman. Hasilnya ada 13 tembakan yang dibelaskan ke gawang Yaman dalam data AFC. 4 sukses menjadi gol. Analis sepak bola Muhammad Kusnaini memberi kredit untuk staf pelatih timnas U17. Nova dinilainya mampu menampilkan rencana permainan yang jelas hingga berbuah hasil maksimal. Perubahan strategi di atas lapangan juga dinilai bungkus, menyesuaikan dengan lawan yang dihadapi. Coach Nova dan jajaran pelatih patut diapresiasi telah menyiapkan game plan yang baik untuk tim ini. Main pragmatis saat lawan Korea Selatan, tapi tampil lebih berani dan terbuka ketika bertemu Yaman yang kualitasnya memang sedikit di bawah. Itulah sepak bola modern dalam versi Timnas Indonesia U17, beda lawan, beda pula cara menghadapinya. Tak perlu pamer permainan cantik, tapi hasil tak mengecewakan. Selamat untuk Timnas Indonesia U17, jangan berpuas diri dulu. Tuntaskan perjuangan di Piala Asia. Setelah itu banyak PR menanti untuk dibenahi sebelum berangkat ke Piala Dunia U17 di Qatar, ujarnya. Di sisi lain, Erick Thohir mengapresiasi perjuangan Evandra Floresta dan kawan-kawan usai tampil luar biasa saat menang 1-0 atas Korea Selatan U17 dan terbaru usai menang 4-1 atas grup Yaman U17 di grup C Piala Asia U17 2025. Namun Erick mengingatkan kepada para penggawa Garuda Asia untuk tak berpuas diri karena perjuangan di Piala Asia U17 2025 masih belum selesai. Erick Thohir pun menyanjung keberhasilan timnas Indonesia U17 yang sudah memastikan lolos fase grup meski masih menyisakan satu laga lagi. Ia semakin bangga karena timnas Indonesia U17 juga sukses meraih tiket Piala Dunia U17 2025. Ya, menurut Erick Thohir, hal ini adalah kemenangan yang berarti karena timnas Indonesia U17 mampu mengunci tiket dengan 2 kemenangan sempurna dalam 2 laga beruntun. Kemenangan atas Yaman di pertandingan kedua Piala Asia U17 juga membuat timnas Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar dan sekaligus memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025 Qatar. Kendati demikian, Erick Thohir mengingatkan bahwa perjuangan timnas Indonesia U17 belum selesai. Mereka masih perlu berjuang di Piala Asia U17 2025 dalam sisa laga penyisian grup C. Selain itu, mereka juga harus fokus melakoni babak berikutnya. Sebab itu, Erick meminta para pemain untuk kembali fokus pada Piala Asia U17 2025. Ia pun berharap timnas Indonesia U17 dapat meraih hasil terbaik di Piala Asia U17 2025. Perjuangan belum selesai, kami masih akan kembali fokus ke pertandingan Piala Asia U17 berikutnya untuk meraih prestasi terbaik di Piala Asia U17 2025. Tak lupa Erick Thohir juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung timnas Indonesia U17. Sehingga apa yang telah dilakukannya selama ini terhadap pengembangan sepak bola Indonesia membuahkan hasil. Hasil ini bisa diraih berkat kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak. Terima kasih kepada seluruh official teams, timnas, Coach Nova, para pemain yang sudah bekerja keras, para orang tua pemain, supporter, organisasi PSSI di seluruh Indonesia, dan tentunya pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan dukungan begitu luar biasa. Demikian ujarnya.